Baik Ustadz, Baik. ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ina. Pertanyaan adalah, sedekah apa yang terus mengalir selain membangun masjid selama kita hidup dan juga setelah kita wafat? Masya Baik, Allah. yang satu lagi Ustadz, Baik. kalau kita umroh lalu niat untuk dihadiahkan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal agar diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah, itu hukumnya bagaimana? Baik. Dua pertanyaan dari Ibu Baik. Ina. Terima kasih Bu Inul. Terima kasih. 83 Sisters yang saya muliakan, saya ini sering ditanya orang, sedekah apa yang paling baik, yang pahalanya mengalir terus. Selama ini memang saya juga kalau tidak melihat kondisi akan jawab sama, itu membangun masjid. Nah, tetapi sesudah saya memperhatikan, masjid untuk Indonesia ini lumayan banyak, ya. Kecuali gini, kalau mau masjid ya, Bapak atau Ibu Ine nih tadi, kita cari banyak sih sebenarnya kalau kita mau kan gitu ya. Misalnya di tanah Sumatera Utara atau Jambi, banyak titik-titik masjid yang memang itu bukan latahnya pengurus buat renovasi gitu loh. Karena kan latahnya pengurus renovasi gitu kan. Masih banyak sebenarnya. Cuman di Jabodetabek ini saya lihat sangat memadai ya gitu ya. Bagus-bagus. Tapi kalau kita keluar nggak usah terlalu, misalnya Jambi aja itu, Lampung Pak, atau Sukabumi, Cianjur masih banyak, betul kan? Tapi kalau saya pribadi nih misalnya, kalau saya ditanya tentang sedekah, jangan masjidnya saja yang dibangun, Pak Wafi. Misalnya saya ini, kalau saya punya uang nih 1 miliar misalnya, saya akan bangunkan masjid 600 juta, 400 juta lagi saya akan bangunkan rumah 100 juta untuk yang kan megang masjid ini, yaitu Ustadz. Yang 300 juta ini lagi akan saya belikan dia tanah untuk dia ternak ikan, ternak kambing, nanam jagung dan sebagainya. Sehingga apa? Saya tidak hanya bangun fisik masjid, tapi saya sudah menitipkan satu orang ustadz yang akan bertanggung jawab terhadap sholat 5 waktu, sehingga masjid bukan hanya untuk sholat, tapi pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Dan saya sekaligus bertanggung jawab untuk memikirkan kehidupan dia. Ya kan, yang 300 juta tadi, 100 juta kan saya bangunkan rumah dia. 300 lagi saya berikan dia misalnya tanah seluas 3.000 meter. Modal 100 juta. Kalau perlu saya dampingi dia. Sampai usaha ini bisa berjalan dengan baik. Seperti yang ada di seperti pesantren kita ini. Saya selalu mengajak orang kalau sedekah begini, Pak, ini. Karena selama ini misalnya saya punya uang 2 miliar, kita sedekahkan habis. Nggak tahu jadi apa, Pak. Kalau fisik bangunan ini kita berapa tahun dia tahan, nggak jadi apa-apa, Pak. Nah, jadi ruhnya harus dibikin. Nah, kita juga di sini gitu. Saya ketika pulang dari Mekah, kalau masjid nggak usah lah, saya bilang gitu awalnya. Saya akan mencari lokasi untuk kita bikin pesantren gratis untuk anak yatim duafa, tapi jangan minta-minta. Gitu. Kita bangun sendiri ya. Alhamdulillah. Tapi walaupun kita bilang jangan minta-minta, banyak juga orang yang bantu. Banyak juga orang yang bantu. Nah, ini sekarang bapak-bapak tidak lihat kan kita ke belakang. Nah, ini usaha kita menunjukkan ke orang kalau bersedekah itu begini gitu loh. Jadi orang kalau bangunannya saya nggak nambah bangunan lagi, Pak. Terus apa dong saran Salman? Kalau Bapak percayakan, saya akan bangun jadi usaha. Kayak yang Bapak lihat tuh 16 kolam itu, ada orang datang sini mengasih uang. Kalau bangunan, Pak, saya nggak rekomendasi. Terus apa dong? Berusaha. Nah, itu. Jadi usaha di mana usaha ini nanti akan menghidupi masjid ini, pesantren ini, sehingga terus berkesinambungan. Nah, inilah yang pahala yang seperti ini yang kita wakafkan ini, namanya wakaf tapi. Nah, bagi Bapak Ibu nih, 3 Sisters ini, ketika bersedekah, pastikan yang menerima itu paham. Kadang-kadang, tapi bagi kita yang memberi, pahalanya tercatat. Cuman kan kesian yang terima kalau dia nggak paham, Pak. Betul. Misalnya kita terima ini dana wakaf, kita bikin jadi kolam ikan. Kami setiap panen itu disisihkan karena umur kolam ini 10 tahun. Berarti investasi per kolam itu 3 juta.
3 kali panen itu 3 bulan itu 1 kali panen, berarti 4 kali panen dalam setahun, berarti 10 tahun 40 kali panen, 3 juta bagi 40 berapa itu? Oh sekian ribu. Berapa gram emas itu? Oh sekian gram. Masukkan ke sana sehingga nanti 10 tahun yang akan datang ketika kolam ini ganti dana wakafnya masih ada. Ada biayanya di situ. Maka diemaskan dia kan. Nah itu gitu terus. Nah, maka dipastikan yang terima itu harus paham. Tapi kalaupun yang menerima nggak paham, ya yang memberi mah berpahala juga terus-terusan gitu. Cuman kalau yang menerima itu paham, berkesinambungannya itu bukan hanya pahala tapi manfaatnya. Sinerginya antara muzakir sama Jadi sekali lagi sedekahkanlah untuk pendidikan, untuk biaya pendidikan. Jadi jangan melulu untuk gedung, fisik terus. Walaupun itu sangat bagus. Tapi kalau sebagian untuk fisik, sebagian untuk operasional fisik. Orang Indonesia ini kan kadang-kadang, aku mau sedekah ya Ustaz, wakaf, ya Alhamdulillah, tapi minta tolong Ustaz dananya ini dibelikan ke keramik lantai masjid. Lah, emang kalau nggak ada lahan parkir, lantai keramik jadi berharga, kepakai kan? Saya sampai nemuin masjid nggak ada lahan parkirnya Pak. Kenapa? Karena niat wakafnya untuk bangunan masjid. Parkir masjid itu sama pahalanya sama mimbar masjid. Atau nanti kita Pak kirikin wakaf untuk matnya masjid, pasarnya sama aja sudah. Nah, dulu guru kami ada namanya Syekh Junaid Tola di Mandailing Natal yang berpikiran seperti itu. Nah, jadi bila kita punya harta, sedekahkan. Cari orang yang paham. Kenapa? Supaya manfaatnya lebih lama. Kalau pahala mah tetap mengalir terus. Udah ditulis sama malaikat raqib, udah naik, udah ke atas sudah. Jadi itu mengenai kalau ditanya saya bersedekah apa yang paling bagus. Yang kedua tadi apa? Masalah umrah untuk yang sudah umroh. Dalam hadis atau kita lihat dalam kehidupan Nabi, banyak sekali sahabat bertanya kepedulian mereka terhadap orang tua. Dan ini memang perintah agama, kita nggak boleh menyia-nyiakan orang tua baik masa hidup ataupun sesudah dia meninggal. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayahku meninggal sebelum haji diwajibkan ya Rasulullah. Andai dia hidup, saya yakin dia pasti melakukannya. Terus aku ingin menghajikan ayahku ya Rasulullah. Boleh Kak? Boleh. Begitu juga dengan umroh, dikiaskan ke yang lain-lain. Boleh sekali. Tapi dengan syarat gini, kita sudah haji. Untuk mengembadakan haji. Iya, jadi saya udah haji nih. Saya mau menghajikan orang tua saya, boleh. Harus haji dulu saya gitu ya. Saya udah umroh, saya mau umrohkan untuk orang tua saya, boleh. Nah, sangat boleh sama. Bahkan selalu saya bilang, saya sarankan. Bahkan kalau saya mohon maaf bila ada yang berbeda pendapat dengan saya, tidak usah bertengkar kita. Saya baca Quran, saya niatkan untuk ayah saya. Bisa dong. Ini kayak kawan kita yang Pak Peti ini kan. Nah, kita nanti minta namanya, kita mau baca Yasin untuk beliau. Kita mau baca Yasin untuk beliau. Bagi saya, kalau saya pemahaman saya berkeyakinan bila amalan kita itu kita niatkan untuk seseorang akan sampai. Tapi kalau saya ditanya dalilnya, saya akan jawab, ya ntar kalau udah di sana baru saya jelasin dah. Karena kalau kita bicara dalil nanti kan perang-perangan dalil nggak enak gitu. Tetap kita hargai, enggak Salman, ya udah nggak usah. Tapi kalau saya baca Yasin lah, doalah untuk mereka yang sudah meninggal. Ayah saya sudah meninggal. Ini misalnya saya ikhlas ini menyampaikan nih. Saya minta sama Allah ada pahala untuk ayah saya. Bisa dong. Setiap pergi saya ceramah, ngajar nih semua yang kita lakukan ini. Kalau ini ada pahalanya Allah, kasih ayah saya. Loh, kalau nggak ada ayah saya kan saya nggak jadi Pak ini. Ini tadi baca Quran juga bisa tadi. Baca Quran, dia akan kaya. Kalau keyakinan saya nyampai, tapi memang saya akui teksnya itu akan teks tentang boleh atau tidaknya ini. Ya akan mengakibatkan kita dua pendapat. Ada yang mengatakan enggak nyampai, ada yang mengatakan sampai. Ya udah, yang mengatakan enggak nyampai jangan lakukan. Ya saya yang menyangka nyampai dan mengajak orang mau yakin menyampai, ayo silakan lakukan. Iya, jangan berantem dah gitu doang. Gitu kira-kira Pak Afi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.